Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sogiba Ifya Ananta dengan NIM 101 dari kelas PPSC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hubungan perburuhan atau hubungan industri. Hubungan perburuhan atau hubungan industrial adalah fondasi penting yang menentukan bagaimana hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah terbentuk. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, hubungan ini tidak hanya berbicara soal aturan atau kontrak, tetapi tentang bagaimana sebuah organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan. Pekerja adalah aset utama untuk perusahaan. Mereka menjalankan fungsi operasional, membawa keahlian, waktu, dan energi untuk memastikan organisasi terus berjalan. Karena itu, pekerja berhak mendapatkan perlindungan, keselamatan kerja, jaminan sosial, upah yang layak, serta kesempatan mengembangkan kemampuan mereka. Ketika hak semua ini terpenuhi, rasa aman dan motivasi kerja akan meningkat. Di sisi lain, pengusaha memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif. Pengusaha tidak hanya menyediakan pekerjaan, tetapi juga wajib menerapkan kebijakan yang adil, memenuhi regulasi, ketenagakerjaan, menyediakan fasilitas keselamatan, dan juga membangun komunikasi yang sehat dengan pekerja. Pengusaha yang mampu membina hubungan baik akan mendapatkan loyalitas dan peningkatan produktivitas dari semua karyawan. Pemerintah hadir sebagai pihak penyeimbang. Melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar minimum yang melindungi hak pekerja dan memberikan pedoman bagi pengusaha. Pemerintah juga menyediakan mekanisme penyelesaian konflik ketika terjadi perselisihan di tempat kerja antara para pengusaha dan juga karyawannya. Tujuan utama hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan ketika bekerja. Inilah kondisi di mana pekerja merasa aman, pengusaha dapat menjalankan bisnisnya tanpa gangguan, dan pemerintah memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ketika hubungan ini harmonis, produktivitas akan meningkat dan organisasi dapat berkembang lebih stabil. Namun, dalam kenyataannya, konflik tetap bisa terjadi. Perselisihan mengenai upah, beban kerja, perubahan kebijakan, hingga perjanjian kerja sering menjadi penyebabnya. Untuk itu, terdapat mekanisme penyelesaian perselisihan yang disusun secara berjenjang. Pertama, penyelesaian bipartit, yaitu dialog langsung antara pekerja dan seorang pengusaha. Jika tidak menemukan titik temu, permasalahan dapat dilanjutkan pada mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dan jika semua langkah yang setelah dilakukan itu gagal, barulah kasus dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Dalam seluruh proses ini, peran manajemen sumber daya manusia sangatlah krusial. Manajemen sumber daya manusia berfungsi sebagai penghubung yang menjaga komunikasi tetap terbuka, menjelaskan kebijakan kepada pekerja, serta memastikan hak dan kewajiban kedua pihak terpenuhi. Manajemen sumber daya manusia juga berperan mencegah masalah sebelum menjadi konflik yang besar. Melalui program komunikasi, pelatihan, dan pembinaan hubungan kerja, hubungan perburuhan yang harmonis bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi tentang membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Ketika pekerja, pengusaha, dan pemerintah berjalan searah, organisasi dapat tumbuh lebih kuat, stabil, dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.